Kepindahan Nabi dari Mekah disebut hijrah, yang berarti emigrasi. Ini menjadi titik balik sejarah Islam awal dan sekarang digunakan sebagai permulaan kalender Islam. Komunitas Muslim tak lagi menjadi kelompok terpinggirkan dan Nabi Muhammad juga tidak terasingkan secara sosial. Komunitas Muslim akan mengubah Madinah menjadi negara Muslim pertama. Serangkaian teladan dari Nabi selama 10 tahun di Madinah akan menginspirasi ratusan tahun kehidupan politik, tatanan sosial, dan ekonomi Muslim. Akan tetapi, kehidupan di Madinah tetap menantang. Yang paling utama soal perpaduan baru antara emigran dari Mekah disebut muhajirin, dan penduduk asli Madinah, kaum Ansar. Kaum muhajirun bukanlah unit kohesif tunggal. Tak ada satu klan di Mekah yang semua anggotanya masuk Islam, maka komunitas emigran terdiri atas kelompok yang beragam tanpa perlindungan dari klan atau suku. Sebaliknya, kaum Ansar berasal dari suku Awes atau Khazraj yang terlibat peperangan di oasis tersebut. Lebih jauh, banyak orang yang tak tergolong kelompok apapun, imigran dari Afrika, Persia, dan kerajaan Bizantium. Salah satu pertanyaan besar bagi kebanyakan Muslim adalah kemana loyalitas harus ditumpukan. Untuk itu Nabi Muhammad menjelaskan bahwa gagasan tua pra-Islam soal kesetiaan sudah usang. Sebagai gantinya, diajukan arti penting kesetiaan kepada umat negara Muslim. Dalam pandangan Nabi Muhammad, tidak peduli apakah seorang Muslim berasal dari Quraisy, Aus, Khazraj, atau bahkan suku Yahudi. Begitu memeluk Islam, mereka menjadi bagian komunitas persaudaraan baru yang berdasarkan keyakinan bersama, bukan keturunan. Kaum Yahudi menjadi satu komunitas masyarakat bersama Muslim. Bagi Yahudi, agamanya, dan bagi Muslim, agamanya. Ini berlaku bagi kerabat dan diri mereka sendiri dengan pengecualian bagi siapapun yang bersalah atau berkhianat, karena ia membahayakan dirinya dan keluarganya. Piagam Madinah. Tata politik dan sosial baru. Nabi Muhammad di Madinah dikodifikasi dalam naskah yang disebut Piagam Madinah. Piagam ini memerinci bahwa di bawah otoritas Nabi Muhammad, Madinah akan menjadi negara berdasar hukum Islam. Umat akan menjadi satu unit politik. Lebih jauh, Nabi Muhammad berperan sebagai penengah utama. Hukum Arab kuno yang menghargai pembalasan atas ketidakadilan dihilangkan untuk mendukung sistem hukum terstruktur berdasar hukum Islam. Piagam ini memberikan kebebasan kepada kaum Yahudi untuk menjalankan agamanya, tetapi mereka harus mengakui otoritas politik Nabi Muhammad di kota ini dan bergabung dalam kelompok pertahanan bersama bila ada serangan dari Quraisy. Entitas politik baru Nabi di Madinah akan menjadi model negara Islam selama berabad-abad dalam pemerintahan Muslim, terutama yang berhubungan dengan perlakuan terhadap minoritas non-Muslim. Bentuk wahyu yang turun pun berubah untuk menyesuaikan dengan keadaan komunitas Muslim. Ayat-ayat dan surat yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad di Madinah cenderung lebih panjang dibanding dengan yang di Mekah. Wahyu tersebut memerinci berbagai hal seperti bentuk peribadatan, perpajakan, warisan, serta hubungan antara Muslim dan non-Muslim. Al-Quran memberikan panduan umum tentang bagaimana umat Muslim harus bersikap, dan bila perlu Nabi Muhammad menjelaskan secara terperinci serta tepat. Kata-kata dan tindakan Nabi dikenal sebagai hadis, menjadi sumber penting petunjuk, hukum setelah wahyu Tuhan. Tetapi Al-Quran tidak hanya menyoroti aspek hukum dan tatanan sosial. Banyak ayat Madiniyah menerangkan kisah-kisah Nabi terdahulu. Cerita tentang Nuh, Ibrahim, Musa, Daud, dan Isa, semuanya diterangkan secara detail kepada pengikut Nabi, yang sungguh-sungguh menjelaskan bahwa Nabi Muhammad hanyalah Nabi terakhir dari serangkaian panjang Nabi sebelumnya, dan pesan yang dibawanya tak berbeda dari yang lain. Banyak dari kisah tersebut yang ditujukan kepada kaum Yahudi di Madinah. Di permukaan, mereka memiliki banyak kesamaan dengan kaum Muslim. Kedua kaum ini sama-sama menganut monoteisme di daerah yang mengedepankan politeisme. Keduanya menghormati Nabi yang sama.
Dan pada awal kenabian, keduanya beribadah menghadap Yerusalem. Akibatnya, beberapa orang Yahudi di Madinah menerima Muhammad sebagai nabinya dan masuk Islam. Kitab suci Yahudi berbicara tentang Mesaya dan, bagi mereka, Nabi Muhammadlah manusia yang dijanjikan. Tetapi, lebih banyak yang menolaknya. Yudaisme itu unik dalam hal kepercayaan dan etnisitasnya yang terikat pada konsep umat terpilih. Pesan tentang kesetaraan dan persatuan seluruh umat Islam tanpa memperhatikan etnisitas berbenturan dengan beberapa gagasan utama keyakinan Yahudi. Sebagian orang mungkin meyakini kenabian Muhammad, tetapi kenyataan bahwa ia bukan seorang Yahudi menjadi problematik bagi mereka yang menganut teologi Yahudi dengan tegas. Perpecahan antara kaum Yahudi yang meyakini dirinya bangsa terpilih oleh Tuhan dan kaum Muslim yang mendukung persatuan umat manusia akan menimbulkan ketegangan serius di dua kelompok ini.